Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Desti Ermasari dengan NPM C1C020061. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi mengenai ekuitas. Jadi di sini langsung saja yang pertama itu kita membahas mengenai saham preference. Dalam saham preference ada fitur-fitur yang biasanya berhubungan dengan saham istimewa ini. Yang pertama itu keistimewaan dalam hal dividen karena dia mendapatkan alokasi pembagian dividen lebih dahulu dibandingkan pemegang saham biasa. Kemudian dividen untuk saham istimewa itu jumlahnya tetap atau sudah ditentukan. Yang ketiga itu dia sifatnya kumulatif. Yang keempat, keistimewaan ketika mendapatkan alokasi lebih dahulu dibandingkan pemegang saham biasa dari pembagian distribusi dari hasil penjualan aset ketika perusahaan itu dilikuidasi, tetapi setelah kreditur. Yang kelima itu, jika dia kategori convertible preference share, berarti ada hak bagi pemegang saham istimewa ini untuk dapat mengkonversi sahamnya itu menjadi saham biasa. Keistimewaan selanjutnya yaitu dia bisa dilunasi karena saham istimewa mirip atau perpaduan antara obligasi dengan saham. Yang ketujuh, pemegang saham preference ini tidak memiliki hak suara, berbeda dengan pemegang saham biasa. Langsung saja kita masuk ke materi kebijakan dividen. Dividen merupakan bagian dari suatu ekuitas, yaitu bagian laba yang dibagikan kepada pemegang saham. Kebijakan dividen berbicara tentang berapa besar dividen yang dibayarkan oleh perusahaan kepada para pemegang saham. Faktor yang harus dipertimbangkan ketika perusahaan ingin membayar dividen kepada para pemegang saham yaitu yang pertama, perusahaan tidak bisa terlalu bebas membayarkan dividen karena terikat dengan adanya kesepakatan dengan kreditur. Kemudian terkait dengan jumlah dividen yang dibayarkan itu juga terkait dengan kewajiban perusahaan untuk memenuhi secara aturannya karena perusahaan berkewajiban membagikan dividen kepada pemegang saham. Untuk memenuhi kewajiban tersebut, maka perusahaan harus tetap mempertimbangkan bahwa setiap tahunnya dia harus membayarkan dividen kepada pemegang saham. Kemudian dia juga harus mempertimbangkan bahwa kemungkinan perusahaan itu punya kesempatan untuk tumbuh sehingga membutuhkan dana untuk melakukan ekspansi perusahaan atau memperluas skala perusahaan. Maka return earning atau saldo laba itu menjadi dana internal yang bisa digunakan oleh perusahaan untuk mengembangkan perusahaannya. Sehingga ketika perusahaan mendapat tawaran untuk dapat mengembangkan perusahaannya tersebut, sangat mungkin perusahaan akan menahan pembayaran dividen atau dia akan melakukan pembayaran dividen dalam jumlah yang tidak begitu besar. Yang keempat itu, perusahaan perlu mempertahankan supaya rasio pembayaran dividennya itu tidak berfluktuasi. Dan yang kelima itu, untuk membangun atau menjaga bantalan. Bantalan ini bisa juga disebut sebagai cadangan terhadap kemungkinan terjadinya kerugian. Kemudian, sebelum melakukan pembayaran dividen, perusahaan harus mempertimbangkan yang pertama itu, jika pembayaran dividen tunai, maka perlu mempertimbangkan tersedia tidaknya kas yang mencukupi yang dimiliki oleh perusahaan untuk membayar dividen. Bisa juga membayar dividen dengan dividen saham. Yang kedua, kita juga harus memperhatikan kondisi keuangan perusahaan supaya perusahaan bisa membayarkan dividen setiap tahunnya. Tapi jika kondisi perusahaan memang tidak stabil, maka bisa jadi dalam RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham disepakati bahwa tidak dibayarkan dividen karena kondisi keuangan perusahaan. Selanjutnya kita berbicara tentang jenis dari dividen. Yang pertama itu dividen tunai, berarti dividen yang dibayarkan perusahaan dalam bentuk uang cash. Ada juga dividen properti, berarti dividen yang dibayarkan oleh perusahaan dalam bentuk aset lain selain uang cash. Nah, bisa dia menyerahkan dalam bentuk properti atau dalam bentuk misalnya itu investasi. Yang ketiga itu melikuidasi dividen. Dividen biasanya dibayarkan oleh perusahaan itu diambilnya dari saldo laba atau return earning. Tapi jika saldo laba perusahaan tidak mencukupi, maka dividen yang dibagikan diambil dari ekuitas lain, misalnya dengan mengurangi share premium. Dan yang terakhir itu ada share dividend.
yaitu dividen yang dibayarkan perusahaan dalam bentuk saham, yang mana pembagian dividen ini dilakukan secara proporsional sesuai dengan persentase kepemilikannya. Kemudian, ada keistimewaan saham preferen ini dari sisi dividen. Yang pertama, dia mendapatkan hak menerima dividen terlebih dahulu dibandingkan pemegang saham biasa. Kemudian, ada fitur dalam saham preferen ini di mana dividennya bersifat kumulatif. Maknanya, jika saham preferennya itu fiturnya kumulatif dividen, berarti jika seandainya tahun 2020 tidak mendapatkan dividen dari perusahaan, artinya perusahaan mempunyai utang atau menunggak pembayaran dividen kepada pemegang saham preferen. Kemudian, pada tahun 2021, perusahaan memperoleh laba dan memutuskan membagikan dividen, maka para pemegang saham memperoleh dividen yang tertunggak di tahun sebelumnya atau di tahun 2020, dan di tahun sekarang atau di tahun 2021 juga mendapatkan pembayaran dividen untuk tahun sekarang ini. Kita masuk ke jenis dividen yang pertama, yaitu ada dividen tunai. Ada 3 tanggal terkait dengan pembayaran dividen tunai. Yang pertama ada tanggal pengumuman. Nah, pada tanggal ini perusahaan sudah mengakui atau mencatat adanya dividen pada posisi debit. Lalu pada posisi kredit dicatat adanya dividen payable. Yang kedua itu ada record date atau tanggal pencatatan. Walaupun namanya pencatatan, tetapi tidak ada penjurnalan. Tidak ada jurnal pada record date karena tanggal pencatatan ini hanya mendata siapa saja pemegang saham yang berhak untuk mendapatkan dividen. Nah, yang terakhir itu ada tanggal pembayaran. Berarti perusahaan akan mendebit atau menghapus akun dividen payable dan mengkredit akun cash pada saat dilakukan pembayaran mengenai dividen ini. Dalam pembayaran dividen tunai harus memiliki return earning karena biasanya dividen ini diambil dari saldo laba. Jadi harus mempunyai cash yang cukup, dan pengumuman dividen itu harus dilakukan oleh Board of Director. Board of Director kalau versinya Amerika itu diartikan adalah Dewan Komisaris, sedangkan jika di Indonesia Board of Director itu lebih diartikan sebagai Dewan Direksi. Jadi kita harus membedakan antara pengertian versi Amerika dengan versi Indonesia. Selanjutnya masuk ke jenis dividen yang kedua, yaitu dividen properti. Nah, jadi jika dividen properti yang dibayarkan oleh perusahaan itu bukan dalam bentuk cash, tetapi aset lain selain cash. Contohnya adalah dalam bentuk investasi. Pada saat perusahaan mengumumkan bahwa dia akan membagikan dividen properti, maka yang harus dilakukan perusahaan adalah dia harus menilai kembali nilai properti atau aset selain cash yang akan diserahkan sebesar nilai wajar. Karena perusahaan menilai kembali, maka akan ada pembanding antara nilai wajar dengan nilai yang tercatat. Karena adanya perbandingan ini, maka ada 2 kemungkinan yang terjadi, yaitu bisa terjadi gain atau keuntungan atau bisa terjadi loss atau kerugian. Selanjutnya itu kita masuk ke dividen likuidasi. Nah, berarti dividen ini biasanya diambil dari saldo laba atau return earning. Jika dividen yang dibagikan oleh perusahaan melebihi dari saldo laba yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, maka akan diambil dari bagian ekuitas perusahaan lain. Dividen yang terakhir itu ada dividen saham atau share dividen. Berarti dividen yang dibagikan oleh perusahaan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen saham. Jika kita memutuskan untuk membagikan dividen dalam bentuk saham, maka pada saat saham itu diserahkan, maka ada transaksi penerbitan saham. Pembagian dividen ini biasanya dilakukan secara pro rata basis, artinya pemegang saham yang memiliki persentase kepemilikan saham lebih besar akan mendapatkan bagian yang paling besar. Di sini perlu dicatat bahwa semua dividen kecuali share dividen akan menjadikan total ekuitas perusahaan menurun. Buktinya yaitu waktu pengumuman maka perusahaan mendebit return earning, yang artinya return earning berkurang sedangkan return earning bagian dari ekuitas. Jadi ketika return earning itu didebitkan maka akan berkurang. Nah, yang kedua itu share dividen akan menjadikan total ekuitas suatu perusahaan itu tetap.
Inilah alasan perusahaan membagikan dividen. Lebih tepatnya itu alasan perusahaan membagikan dividen saham. Yang pertama, dia ingin tetap memuaskan pemegang sahamnya ketika tidak memiliki cash yang mencukupi. Yang kedua, meningkatkan market ability dari saham perusahaan atau permintaan dan penawaran. Ini berhubungan dengan permintaan dan penawaran karena ada transaksi penerbitan saham. Nah, yang ketiga, supaya para pemegang saham secara permanen menginvestasikan kembali atau harus berinvestasi pada perusahaan kita. Kemudian ada pengelompokan untuk dividen saham ini. Ada kategori yang pertama itu small share dividend, yaitu jika seandainya dividen saham yang dibagikan oleh perusahaan itu lebih rendah atau kurang dari 20% atau kurang dari 25%, maka saat kita mencatat pada posisi debitnya adalah return earning ketika diumumkan. Nah, return earning itu dihitung dengan menggunakan pengalinya adalah harga pasar saham. Yang kedua itu ada large share dividend, yaitu jika seandainya dividen saham yang dibagikan oleh perusahaan itu lebih dari 20% atau lebih dari 25%. Maka kita akan mencatat return earning pada posisi debit itu sebesar nilai nominal dari saham tersebut. Nah, inilah materi lanjutan mengenai ekuitas. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.